Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Bahaya Tersembunyi. Bacaan kita terambil dari surat 1 Petrus 5 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu dan saudara sekalian, menyukai binatang jinak adalah hal yang wajar, seperti kita menyukai anjing ataupun kucing, karena rupanya yang imut dan jinak. Hewan-hewan ini pun sering dijadikan hewan peliharaan. Bahkan anjing sering dianggap sebagai sahabat terbaik manusia. Namun hal ini berbeda bagi seorang remaja putri dari Kanada yang bernama Lauren Fagen. Kecintaannya terhadap dunia satwa mendorongnya untuk menjadi seorang relawan di pusat rehabilitasi satwa Moholoholo di Afrika Selatan. Satu kali, Fagen mendekati salah satu singa yang ada di pusat rehabilitasi hewan tersebut. Ia berusaha menunjukkan kepeduliannya terhadap singa tersebut. Ia mendekat dan hendak mencium singa yang ia anggap sudah jinak. Namun naas bagi Lauren Fagen, singa tersebut nampaknya merasa bahwa Lauren sedang mengganggu kenyamanannya. Tanpa belas kasihan, binatang yang buas itu langsung menerkam lutut Lauren, menariknya menuju kandang dan menggerogotinya bersama dengan singa-singa yang lainnya. Dalam keadaan tidak berdaya, Lauren hanya bisa berteriak menangis dan minta tolong. Beruntung baginya, salah seorang perawat hewan yang bernama Natalie Bennett datang menyelamatkannya. Ia mengalihkan perhatian singa itu dengan sapu karena merasa takut singa tersebut melepaskan Lauren dari cengkramannya. Natalie segera menarik Lauren keluar dari kandang singa tersebut, sehingga nyawa Lauren pun dapat diselamatkan. Lauren mengalami pendarahan yang hebat, lutut dan pahanya sobek akibat gigitan singa. Lauren mengaku sebelum singa tersebut menyerangnya, singa itu tampak begitu jinak, sehingga ia berani mendekatinya. Namun binatang buas tetaplah binatang buas. Sejinak apapun singa tetaplah binatang buas. Bapak Ibu dan saudara sekalian, cerita di atas mengingatkan kita kepada kehidupan orang percaya yang masih menikmati hidup dalam dosa. Dosa awalnya tampak begitu menarik dan menggoda, namun justru membawa kita kepada maut, yakni kematian kekal. Di dalam Alkitab, iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Siapakah mangsa iblis? Tentu yang menjadi mangsanya ialah kita, orang-orang percaya. Iblis selalu berusaha untuk membujuk, menipu, dan merayu sehingga kita menjadi tawanannya dan kemudian jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kepada jemaat di Asia Kecil, Petrus menasihati agar mereka sadar dan terus berjaga-jaga untuk melawan iblis dengan teguh. Sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak lagi hidup dalam dosa, karena kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus. Tempat kita bukanlah bersama iblis di neraka, melainkan kehidupan kekal di surga bersama Yesus. Oleh sebab itu, jauhilah perbuatan dosa, hiduplah dalam terang kebenaran firman-Nya, sehingga Anda tidak menjadi tawanan iblis. Amin.